Berikut ini adalah peta konsep dari kesetimbangan kimia. Di peta konsep tersebut dapat diketahui bahwa kesetimbangan kimia bersifat dinamis, di mana kesetimbangan kimia tersebut terjadi pada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan kimia sendiri dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu, di mana akan mengakibatkan pergeseran kesetimbangan atas dasar azas Le Chatelier. Kesetimbangan kimia digunakan dalam industri. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, terjadi di wadah tertutup, tekanan dan suhu tetap. Kedua, berlangsung terus-menerus dalam dua arah berlawanan. Ketiga, laju reaksi ke reaktan sama dengan laju reaksi ke produk. Keempat, konsentrasi produk dan reaktan tetap. Dan yang kelima, terjadi secara makroskopis pada tingkat partikel zat. Kesetimbangan kimia diartikan sebagai reaksi bolak-balik di mana laju reaksi reaktan dan produk sama dengan konsentrasi keduanya tetap. Kesetimbangan kimia bersifat dinamis yang artinya terjadi secara bolak-balik pada saat keadaan konsentrasi tetap, tetapi sebenarnya tetap terjadi reaksi. Kesetimbangan kimia dapat terjadi pada kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang melibatkan bentuk zat-zat yang tidak sama saat reaksi. Dan kesetimbangan homogen dapat diartikan sebagai kesetimbangan yang melibatkan bentuk zat-zat yang sama saat terjadinya reaksi. Di dalam kesetimbangan kimia, terdapat faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah faktor konsentrasi. Jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah atau menjauhi zat yang ditambah konsentrasinya. Tetapi, jika konsentrasi salah satu zat dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi konsentrasinya. Kemudian, faktor yang kedua adalah volume. Apabila volume pada suatu sistem dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Karena jika volume sistem dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih kecil. Namun, apabila volume pada sistem ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Hal ini disebabkan karena volume sistem ditambah, maka yang terjadi adalah reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih besar. Faktor yang ketiga adalah temperatur. Apabila temperatur sistem dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan kalor atau disebut dengan endoterm. Namun, apabila temperatur sistem dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang melepaskan kalor atau eksoterm. Dan faktor pergeseran kesetimbangan yang terakhir adalah tekanan. Apabila tekanan pada sistem ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Karena jika tekanan ditambah, maka yang terjadi adalah reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih kecil. Dan akan berlaku sebaliknya. Apabila tekanan pada sistem dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Hal ini terjadi karena tekanan ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih besar. Ketika kita membahas mengenai kesetimbangan kimia, maka tidak akan terlepas dari yang namanya prinsip Le Chatelier.
Prinsip Le Chatelier diciptakan oleh Henry Louis Le Chatelier. Adapun bunyi prinsip dari Le Chatelier adalah ketika suatu sistem pada kesetimbangan mengalami perubahan konsentrasi, suhu, volume, atau tekanan, maka sistem menyesuaikan sebagian dirinya untuk meniadakan pengaruh perubahan yang diterapkan dan keseimbangan baru tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurma Yunita Solika dengan NIM 207200067 dari kelas Tadris IPA C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum kimia dasar dengan judul kesetimbangan kimia. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama 2 buah gelas, 1 buah sendok makan, plastik bening, sedotan, 2 buah botol kaca, air mineral. Pewarna makanan merah dan hijau, gula pasir. Siapkan 2 buah gelas, kemudian tuangkan air mineral pada masing-masing gelas tersebut dengan batas yang sama. Langkah selanjutnya adalah memberi pewarna pada air yang sudah dimasukkan ke dalam 2 gelas. Pertama, buka tutup pewarna terlebih dahulu. Kemudian, ambil pewarna hijau dengan menggunakan sedotan dengan fungsi sebagai pipet tetes. Teteskan sebanyak 1 tetes ke dalam gelas pertama. Kemudian ulangi langkah yang sama pada gelas kedua menggunakan pewarna makanan merah. Langkah berikutnya adalah memberi gula pada masing-masing larutan. Warna hijau 1 sendok makan gula. Kemudian warna merah sebanyak 3 sendok makan gula. Jangan lupa untuk mengaduk larutan tersebut sampai homogen ya. Dan ini merupakan larutan gula yang sudah dalam keadaan homogen. Langkah yang berikutnya adalah siapkan 2 botol kaca. Masukkan larutan warna merah ke dalam botol kaca dengan menggunakan bantuan gelas plastik agar tidak tumpah ya. Isi botol tersebut sampai dengan mendekati bibir dari botol kaca itu.
Ulangi langkah yang sama pada larutan berwarna hijau. Langkah yang berikutnya, tutup botol dengan larutan warna hijau menggunakan plastik. Hal ini bertujuan untuk membantu kita ketika akan menumpuk larutan pada botol hijau dengan larutan pada botol merah sehingga nanti tidak tumpah. Kemudian geser plastiknya secara perlahan. Dan ini dia hasilnya. Hasil larutan gula warna merah dengan konsentrasi gula 3 sendok bergerak menuju larutan gula warna hijau dengan konsentrasi gula 1 sendok. Hal ini disebabkan karena dalam kesetimbangan konsentrasi yang lebih besar akan bergerak ke pihak lawan yang konsentrasinya lebih kecil, di mana larutan yang memiliki konsentrasi besar di sini adalah larutan warna merah. Kesimpulan, berdasarkan praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan konsentrasi gula pada larutan dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan menjauhi larutan yang ditambah konsentrasinya menuju larutan gula yang konsentrasinya lebih kecil. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.